10 Big Order. 10 tahun lalu, seorang anak berharap dunia hancur. Sekarang, sekelompok orang memiliki kemampuan untuk membuat sebuah harapan menjadi kenyataan. Tergantung dari kekuatan mereka. Mereka disebut sebagai order user. Sebelum orang-orang memiliki kemampuan order, ada satu orang paling hebat yang menguasai dunia dan mengubah orang menjadi bonekanya bila orang tersebut ada di wilayahnya. Dia adalah Hoshimiya Eiji, orang yang juga bertanggung jawab atas kehancuran dunia 10 tahun yang lalu. Yozakura Quartet. Yozakura Quartet bercerita tentang 4 sekawan, yaitu Hizumi Akina, Yarizakura Hime, Isoneko Toha, dan Nanami Ao yang berusaha menjaga kota Shinsakura dari bahaya. Kota Shinsakura adalah kota di mana manusia dan yokai hidup bersama. Kota ini memiliki dinding pelindung dari batang pohon sakura yang disebut The Seven Pillars. Pilar-pilar sakura inilah penghubung satu-satunya antara dunia manusia dan dunia yokai. Tetapi dengan adanya kejadian-kejadian aneh yang terjadi, mampukah mereka melindungi The Seven Pillars, kota Shinsakura, ataupun teman-teman mereka? Delapan, Assassin's Pride. Menceritakan sebuah dunia fantasi yang dimana para bangsawan bertanggung jawab untuk memerangi monster dengan menggunakan kekuatan mana. Melida Angel adalah salah satu bangsawan yang sedang berlatih di sekolah. Sayangnya, Melida tidak mampu menggunakan kekuatannya. Untuk menemukan bakat sesungguhnya, Kufa Vampil ditugaskan untuk menjadi pelatihnya. Namun dia juga mendapat tugas rahasia, yaitu membunuhnya bila ditemukan dia benar-benar tak memiliki bakat atau kekuatan apapun setelah latihan. Gunjo no Makmel berkisah mengenai dunia dengan sebuah benua baru bernama Makmel yang muncul tiba-tiba di lautan. Era baru penjelajahan pun dimulai. Para penjelajah menuju ke benua tersebut dalam usaha menemukan kehidupan dan sumber alam yang baru. Namun, para penjelajah tersebut harus menghadapi bencana demi bencana. Anime ini sendiri berfokus pada seorang pemuda misterius yang bekerja sebagai pekerja bantuan untuk membantu para penjelajah. Kenja no Mago. Anime tahun 2019 ini menceritakan seorang pria muda yang meninggal dalam kecelakaan, terlahir kembali menjadi bayi di dunia lain. Ia kemudian dirawat dan diberi nama Shin oleh sang pahlawan Merlin Walford. Shin dibesarkan dan diajari berbagai macam ilmu sihir. Ketika menginjak usia 15 tahun, Shin memulai perjalanannya sendiri ke ibu kota kerajaan Al-Shade untuk masuk ke Akademi Sihir. Namun, Merlin lupa belum mengajarkan satu hal penting pada dirinya, yaitu tentang hidup bersosial dengan masyarakat. Kekai Sensen. Anime ini bercerita tentang Leonardo Watch, seorang anak yang mempunyai kekuatan mata yaitu God Eye.
Ia bisa melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang. Leonardo mendapatkan kekuatan mata dari makhluk misterius ketika ia bersama adiknya. Ia juga tidak mendapatkan kekuatan secara gratis. Sebagai gantinya adiknya menjadi korban. Secara tak sengaja ia bergabung dengan organisasi yang bernama Libra. Tugas dari organisasi Libra adalah menjaga keamanan kota New York. Di mana di kota New York ini monster dan manusia hidup berdampingan. Oleh karena itu banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh para monster sehingga ia harus dapat menangani berbagai masalah yang akan dihadapi oleh organisasi Libra. Mushibugyo bercerita tentang seorang samurai bernama Jinbei yang datang ke Edo menggantikan ayahnya yang dipanggil oleh Mushibugyo. Mushibugyo ini adalah sebuah kelompok yang terdiri atas ahli tarung yang ditugaskan untuk membasmi serangga-serangga raksasa yang sering muncul tanpa alasan di kota ini. Pada saat kedatangannya di Tokyo, Kotori yang seharusnya menjemput ayah Jinbei kaget ketika ia mendapati bahwa anaknya yang justru datang. Awalnya ia ragu dengan kemampuan Jinbei. Namun setelah kejadian di mana Jinbei membasmi seekor serangga dan ia pun dibantu oleh orang paling kuat di Mushibugyo, Kotori pun secara resmi menerima Jinbei sebagai anggota Mushibugyo. Namun, siapakah orang yang memimpin Mushibugyo dan mengapa para serangga raksasa ini mendadak muncul dan meneror masyarakat? Semuanya dapat kamu saksikan di anime satu ini. Tiga, The Gray Man. Anime satu ini mungkin sudah lumayan terkenal bagi kalangan anime-anime tahun 2000-an. Untuk kamu yang suka anime superpower bertema sedikit dark, maka The Gray Man sangat patut kamu tonton. Berbicara tentang superpower, karakter utama kita di anime ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tentu tidak hanya karakter utama saja, so rekomendasi banget deh untuk kamu tonton. Berkisah tentang dunia di mana iblis atau Akuma terlahir dari jiwa manusia yang dipanggil oleh mereka yang masih hidup karena rasa sayang dan rindu. Hal ini bisa terjadi karena bantuan dari Millennium Earl, pria jahat yang ingin membinasakan bumi. Fokus pada Alan Walker, seorang pemuda penuh misterius yang bekerja sebagai pengusir iblis, organisasi pemburu Akuma dan mensucikannya. Kagaku no Accelerator. Anime ini merupakan salah satu manga spin-off dari serial Towaru Majutsu no Index. Cerita manganya sendiri digarap langsung oleh sang penulis seri novel Index Kamachi Karuta dengan ilustrasi yang ditangani oleh Yamaji Arata. Manga ini pertama kali terbit pada 27 Desember 2013 di majalah Comics Monthly Comic Dengeki Daio bersama dengan seri spin-off Index lain yang juga tak kalah populer di kalangan fans. Towaru Kagaku no Railgun, serial komiknya telah muncul sebanyak 8 volume, di mana volume ke-9 akan dirilis pada 11 Oktober. Seperti judulnya, serial anime ini mengisahkan Accelerator, salah satu esper terkuat yang tinggal di Academy City, yang juga melindungi Last Order. Di manga ini, ia akhirnya terseret ke konflik baru yang melibatkan Last Order setelah menyelamatkan gadis misterius bernama Estelle Rosenthal. Para esper kota akademi diklasifikasikan dalam 6 level, di mana level 0 adalah orang yang tidak memiliki kekuatan.
Sementara level 5 memiliki kekuatan yang luar biasa. Dari beberapa juta esper yang ada di kota akademi, hanya 7 dari mereka yang mencapai level 5. Dan peringkat tertinggi di antara mereka dikenal sebagai akselerator. Satu, Medaka Box. Bercerita tentang kehidupan seorang murid perempuan yang bernama Medaka Kurokami. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat karismatik dengan penampilan yang menarik yang bersekolah di Hakoniwa Academy. Walau ia masih kelas 1, dia terpilih menjadi ketua OSIS dengan 98% suara. Ia mempunyai program untuk membuat kotak saran dengan bantuan teman kecilnya Zenkichi Hitoyoshi. Sebagai ketua OSIS, tugas-tugasnya juga dibantu oleh Kouki Akune dan Mogana Kikaijima. Walau ia bisa menyelesaikan semua tugasnya sendiri. Setelah beberapa lama menjalani kehidupan sekolah, OSIS mempelajari kalau pimpinan sekolah mempunyai suatu rencana yang disebut dengan Flash Plan. Suatu program yang menjadikan siswa menjadi bahan eksperimen. Para siswa yang biasa dijadikan eksperimen untuk menjadi abnormal, manusia yang memiliki kemampuan di luar manusia atau kemampuan super.